Tancap dong. Iya, ditancap. Few moments later. Oh, iya. Jangan gibah ya. Enggak loh, enggak gitu. Masa kita ngomongin Setia Cananaya? Wah, mungkin. Tidak, ini konten anti gibah-gibah klub. Masa kita ngomongin Harry Pras? Enggak mungkin. Ini pembicaranya memancing-mancing dia itu. Bahaya nih. Nah, kalau masih lajang mau gak sama Cynthia? Kalau saya pernah ngobrol sama Kanaya, katanya dia kalau punya suami tuh mau bela dirinya harus lebih tinggi daripada dia. Ya, dulunya harusnya. Kan lebih tinggi. Jadi saya mau nanya tentang seberapa psikopatnya Mas. Oke, Mukanya geger harus. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian memakai headset karena suaranya kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang berada di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Padepokan Pencak Silat. Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Indahnya telat banget sih. Disambung ya, Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah gitu. Ya gitu, seperti itulah. Jadi ya aku lagi bersama Mas Denny Apriasa. Bener kan namanya? Aprisani ya, Mas Denny Aprisani. Tepuk tangan. Bahas apa sih katanya sebenarnya? Jadi tuh kita tadi habis bikin konten ya. Iya. Cantik. Pakai baju Johor Silat, kita di endorse. Dan video ini juga di endorse sama Johor Silat ya. Kan keren nanti videonya. Yeah. Ini editingnya nih. Lihat, insyaallah mudah-mudahan keren. Nanti nonton aja videonya. Pasti kan yang tayangan bakal ini dulu nih. Iya. Ya kan, ini baru orang yang editnya ini, jadi kapan aja dia mau nyerahin ini videonya. Jadi kita habis bikin konten, terus kita mau bikin ngobrol-ngobrol ya buat YouTube saya ya. Ngobrol apa ini? Apa ya? Iya. Jangan gibah ya. Enggak loh, enggak gibah. Masa kita ngomongin Setia Cananaya? Wah, mungkin. Mungkin. Tidak, ini konten anti gibah-gibah klub. Masa kita ngomongin Harry Pras? Enggak mungkin. Salam silat Garuda. Kok jadi mereka sih yang dibahas ini? Kan kita nggak gibahin mereka. Iya, Cuma iya. contoh. Jadi Mas Denny ini yang kita tahu sebagai atlet pencak silat. Mantan atlet tepatnya. Mantan atlet, udah pensiun ya. Udah pensiun. Sekarang jadi pelatih. Pelatih. Nggak mau jadi. Tapi masih pelatih receh nih, bukan pelatih hebat gitu. Nggak mau jadi atlet MMA. Pengen sih, cuman nggak layak lagi. Nggak akan layak. Kalau masih layak bertanding, saya masih bertanding di pencak silat mungkin. Cuman pengen juga turun di MMA, tapi udah nggak layak lagi. Karena cedera ya. Karena cedera. Dan itu bukan alasan. Kenapa nggak jadi atlet catur, kan nggak apa-ngapain? Skillnya bukan di sana sih. Dibantai orang malu aja, ngabisin waktu, tenaga gitu kan. Kan nggak capek. Capek tau ngangkat kuda, ngangkat benteng tuh capek. Iya. Ngangkat raja. Iya. Kita ngomongin apaan ya? Kalau ngomongin tentang silat pasti orang banyak ngomongin silat kan ya, Kak Mas. Udah biasa lah. Udah gitu ya. biasa. Kita di sini mau bikin suatu hal yang biasa-biasa aja sih. Yang lebih biasa Yang lah. lebih biasa lagi. Jadi orang biasanya ngomong silat tuh biasa. Kita lebih di bawahnya lagi. Lebih di bawah biasa. Jadi Mas, ayo deh pertanyaan ringan dulu deh. Makan favorit? Pempek lah. Paling. Kalau orang bertanya, kok orang Palembang makannya pempek sih? Ya memang makanan khas sana sih. Iya. Justru kita kalau walaupun di sini masih nyari pempek juga kadang. Di Jakarta udah berapa lama? Jakarta belum sampai seminggu sih. Belum sampai seminggu. Oh. Di sini ada urusan apa? Di sini nemenin istri prajabatan. Prajabatan. Tadinya dari Bandung. Yuk, Mbak Wewe gimana kabarnya? Dia di asrama. Sekarang lagi hamil juga sih. Hamil 5 bulan lebih. Kita doakan ya teman-teman supaya Wewe sehat selalu. Amin. Terus juga anaknya lancar prosesnya. Amin, sehat normal. Terus juga anaknya menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan soleh. Soleha. Kalau cewek soleha, Kalau cowok soleh. kalau banci solimin. Saya belum pernah dengar banci gimana ya? Solimin enggak ya? Banci tetap cewek atau cowok sih? Nggak tahu lah. Gue kirain. Oke, kita ngebahas apa nih? Nggak tahu yang punya konten ini gimana? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, sama di Jakarta ada makan favorit gak? Jakarta apa ya?
belum nemu sih makanan favorit ya. Abang jarang makan di sini? Jarang kurusan. makan. Iya. Ini sebenarnya agak naik lagi deh. Pertama kali datang malah kurus banget saya. Jadi habis sakit turun 5 kilo. Terus Sekarang nggak tahu nih berapa berat badan. Kayaknya agak berisi dibanding kemarin. tapi saya lihat tadi perut buncit sih. Iya. Kemarin buncit lagi malah. Iya, lebih parah lagi. Iya, lebih parah lagi. Iya. Sebelum-sebelumnya tuh. Berarti belum nemuin makan favorit. Belum. Kalau makan yang udah disempet dicoba aneh gitu di Jakarta, Nggak ada sih. Selama ini enak-enak aja kalau makan. karena makannya biasa aja. Kalau saya di Palembang juga ada ya. Iya, kalau saya sih senang kayak nyemil makanan-makanan pinggiran gitu, makanya kadang sakit sembarang makan saya. Sering jajan. Wah gitu. Wah seharusnya saya promosi ini dagangan saya. Wah tapi saya nggak ada bawa promosi. Emang apa sih dagangan? Dagangan cemilan juga. Oh, cemilan juga. Tahu ini kali Lidian. Habis 9 10. Cemilan cebelah. Oh, lidi-lidian itu makanan saya SD kayak gitu ya. Ya iya. Seneng saya jajan. Saya tuh paling seneng ya jajanan SD. Kadang tapi malu ya mau saya. Cuman seneng gitu loh. Oke nanti saya kirim. Wah, ditunggu. Saya ada makaroni, Lidian, makaroni ada spiral. Wah jadi promosi beneran gua. Semestinya di channel aku tadi promosinya tuh. Iya. Buat kalian yang mau nanti saya link taruh Instagram di sini. Pesan itu yang bikin saya sendiri loh, serius. Iya, saya sendiri produksi Luar sendiri. biasa nih. Ternyata pintar juga masak. Masaknya nggak sih? Hah? Masak sih. Masaknya cuma goreng-goreng doang gitu. Goreng doang ya. Tinggal dikasih bumbu gitu ya. Goreng kasih bumbu, baking murah cuma goceng ceban doang. Tapi kalau buat di saya mau di lebihnya nggak apa-apa. Jadi promosi bareng. Jadi bahasanya promosi ya. Nah, Mas Dennis dulu pernah ikutan bisnis gak sih? Saya bisnis belum sih. Belum. Pengen kayak peralatan silat, kaos, cuman belum kepikir sih. Cuman pengen. Supaya bisa ngalahin juara silat. Iya. Cuman masih belum terfokus sih. Mungkin kalau next lah. Berarti sekarang fokusnya ngapain? Sekarang fokusnya ya ngalur gitu aja. Sana sini jalan-jalan gitu. Silaturahmi, Iya. bikin konten. konten gitu. Berarti Ya, karena sekarang masih nemenin istri lah, lebih ke kayak itu. Oke. Ngomongin apa lagi ya? Ini kontennya nggak di konsep dia nih. Enggak, kita daripada ngobrol kalar dulu ya, kita bikin konten lah. Sekalian pansos. Jadi pansos nih. Pansos lah. Jujur aja kita mah pansos. Terus apa lagi bahas ya? Nah, kan di Mas ini tuh di konten video YouTube-nya kan sering datangin orang kan, datangin perguruan kan ya. Nah, pernah nggak ada kesan gitu yang sangat berkesan sampai tidak terlupakan pada saat membuat konten keperguruan? Sebenarnya kalau kesan sih ya, semua berkesan. Ada hal positifnya semua. Cuman kalau paling berkesan gimana ya? Kayaknya saya datang ke MMA kemarin berkesan juga. Karena saya mendapatkan ilmu yang di luar bidangnya saya, kayak ke tempat Mas Suwardi, Mas Rudi, saya dapat pembelajaran juga. Dan itu berkesan sekali karena saya senang belajar. Kalau ini konten sama Cynthia Cananaya, iya. Itu kenapa? Ya berkesan nggak? Kesan apa yang didapat? Berkesan karena saya senang juga kalau dibuatkan koreo seperti itu, senang. Cuma jangan disalahgunakan. Iya. Salam buat Mbak Cynthia ya, sama Mas Agus. Terus yang bisa dipetik dari sama bikin konten itu, yang bisa dipelajari? Sebenarnya kalau saya sih bukan konten di sana karena saya dulu belum aktif YouTube. Waktu ke tempat ya, karena memang silaturahmi aja, main-main kita ke sana. Karena lagi ada pertandingan juga kan? Iya, karena saya bukan fokusnya ke tempat Mbak Naya, fokusnya pertandingan. Ya, karena kita dulu sering ngobrol lah, baik di DM seperti itu kan. Mbak Cynthia nyamperin saya, ya kita ngobrol asik sih. Asik, dia nyamperin saya, bilang kalau ada waktu saya akan main ke sana. Kebetulan pas besoknya ada waktu, ya walaupun sebentar sih, main sana. Kita harus buat video nih, buat seru-seruan gitu, buat video kemarin. Sebentar kok silaturahmi. Ya kalau misalnya nih Mas Denny masih lajang nih, ya kan di lajang kemarin. Cakep buat? Menurut ya kalau cewek cakep. Ya menurut ya, wanita. Kriteria. Tapi kalau kriteria saya lebih lebih kucing dari tadi nih. Saya seneng tipe-tipe kayak Mbak Wewe.
muka-mukanya maksudnya. Oh jadi ini Provokasi ya gitu ya. Sipit-sipit gitu ya. Iya, awas ini kita sarau. Sipit. Emang saya sipit enggak ada. Sipit itu. Enggak, ini mah jarang tidur makanya sipit. Oh, gitu. Banyak begadang. Itu kira saya teh. Cuma saya nggak suka cowok. Bentar. Ini pembicaranya memancing-mancing dia ini. Bahaya nih. Nah kalau masih lajang mau gak sama Cynthia? Saya sih orangnya kalau nggak deket nggak. Enggak. Soalnya kan saya nggak gampang cuma terlihat dari muka itu. Oke. Saya harus pendekatan, harus gimana ya, cocok gila, rasa cocok dari gitu. sifat Nah, dari begini ya. sifat, gitu. Soalnya saya pernah ngobrol sama Kanaya, katanya dia kalau mau punya suami tuh mau bela dirinya harus lebih tinggi daripada dia. Serius. Saya pernah chatnya ada sih kayaknya. Harus gitu ya. Iya katanya. Ya gurunya harusnya. Dia kan lebih tinggi. Tahu? Enggak. Kok tahu sih kayak ada apa gitu. Masa ya gurunya kan, Ya kan gurunya ilmu- udah nikah sama kakaknya. Ya, maksudnya contoh. Masanya dia nikah. Maksudnya ilmunya yang lebih tinggi, bukan ini. Parah. Ya emang gitu kalau mau lebih tinggi ilmunya kan. Karena kan kalau aku lihat ya mana ya lebih ke Agus lebih ini. Ya, cuman nggak bisa ke Agus udah nikah kan. Masa Soalnya Naya. nikahin ada bini. Katanya ada gosip-gosip itu apa Mas Agus nikahin Naya juga, enggak, itu salah guys. Iya, nggak tahu. Ada kayak gitu gosip. Ada dari teman-teman ada yang nanyain aku gitu juga. Nggak benar ya. Enggak benar. Alhamdulillah kalau nggak benar. Cuman kalau benar itu ya nggak boleh lah masa kakak adik gitu. Alhamdulillah kalau nggak. Iya. Itu hoax. Anda jangan percaya hoax ya guys. Jadi kalau Anda mempunyai informasi yang tidak jelas, Ditanyain. tanya sama saya aja. Tanya sama. Saya juga nggak tahu. Mungkin saya bisa menjawab. Oke. Apa ya? Kita ngobrolin apa lagi? Saya gibahin orang sih, astagfirullahaladzim. Wah, Udah dibilang jangan konten gibah masih. ya tadi kita kan nggak mau gibahin orang ya. Ah. Ternyata doyan gibah juga dia. Tapi nggak gibah ini. Bukan nggak gibah. Terus kalau kon gibah apa? Hah? Kalau gibah tuh ngata-ngatain orang. Kalau ini Paling nggak ngatain orang kita. kita roasting. Ya. Jadi nggak tanya jawab ya. Bertanya saya jawab gitu, nggak Oke. gibah. Udah. Iya, tanya jawab jangan saya mulu yang nanya dong. Kita ngobrol nih. Bukan Iya punya konten. ya, Biasa. kita ngobrolnya santai aja. Oh, oke. Jangan saya mulu yang nanya. Baru ini saya ada yang buat konten, saya disuruh. Kan namanya juga orang ngobrol. Di podcast sendiri Kobolser emang suruh ya ini dia harus Iya, jawab iyalah. terus. Enggak, dia juga kadang juga nanya. Emang Ngobrol, iya, ngobrol. Sebenarnya sih tadi sih Nah, ngobrol. Saya juga lihat apa Mas Pian waktu itu pernah buat koreografi sama Mbak Cynthia. Itu gimana tuh ceritanya? Yang mana tuh? Yang mana aja? Semuanya Bikin awalnya konten. gitu. Oh. Tadi kan nanya aku kayak gitu, aku tanya balik nih. Bisa ya kalau bilang Kok kita jadi bahas Mbak Cynthia? jadi kalau ngomongin ini takut dibilang sombong. Oh iya, Iya. Makanya saya nggak pernah bongkar, malas. sombong, memang sombong sih dia. Enggak, yang cerita hal yang positif aja. Kalau jadi tuh Jadi nggak boleh gibah. di tim aku pada saat itu aku lagi ngerjain project film mau cowok jagoan kan. Oh, mau buat film. Saya lihat YouTube nih, wah siapa nih cewek jago juga kan. Cuman lah pada saya lihat video itu saya menariknya sama si adanya Mas Rabu, siapa namanya, Oh si Mei Oh, si Mei. iya. Mukanya ya gitu Iya ya. kan. Cuman di saat itu belum cantik sampai sekarang si Apa? nggak secantik sekarang. Jadi Oh. saya tertariknya mah Jadi sekarang cantik. cantik. Nah, Mungkin dia banyak duit perawatan kan. dulu Enggak. kurang ajar ya. Memang sombong ya. Ya kayaknya saya nggak tahu, mungkin dia sibuk kerja kan gimana nggak sempat perawatan. Ya karena dia cewek makin lama makin cantik kan dewa. Cewek kan semakin dewasa semakin dia berias gitu. Dan situ saya lihat itu YouTube-nya, wah bagus nih, saya cari IG-nya kan, wah ada nih Cynthia Cananaya. Oh, Yaudah saya ada Ayu Mei ya. Ayumi iya, Ah. Ayumi. Iya, iya. Dia ada Instagramnya, saya kontak DM. Nah, pas tahun berapa ya, 2018 atau 17 ya,
datang dah tuh dia, saya jemput di Soekarno Hatta sama Bang Majid. Oh, dia ke Jakarta. Dia ke Jakarta. Ya, itu dari situ lah awal mulanya. Awalnya dia datangnya sama Kak Weni. Oh, berarti dia yang ke sini ya? Dia yang sini. Dia yang sini baru Mas Pandu yang sana. Saya ke sana itu sekitar berapa tahun kemudian kali. Oh, udah lama banget. main ke Lampung gitu ya. Itu juga dibayarin ongkos pesawatnya sama dia. Baik banget. Baik kok orang. Baik. Cuma sayang. Sayang kenapa? Free, udahlah. Kalau sayang jangan ditinggal lah. Ya. Ya, ternyata cowok-cowok suka gibah. Saya nggak gibah. Iya dah. Cuma dia sering mancing. Oke, judulnya Mas Denny tukang gibah. Saya nggak gibah. Terus, oke. Jadi kan Mas Denny jadi bahas orang lain gitu udah kan konten saya. Kita ngomongin Mas Denny aja deh. Usah bahas orang lain. Karena Mas Denny pesilat ya, saya mau nanya, saya mau kuis nih. Seberapa psikopatnya dia? Terus hubungan psikopat sama pesilat apa itu? Karena kan psikopat silat kan punya adrenalin kan. Kejam gitu ya. Iya kan, kayaknya seorang nih gue bisa silat, aku silat. Oh gitu. Gitu kali. Kamehameha gitu ya keluar. Tapi awal-awal latihan silat pernah nggak ngerasa wah, enggak saya sih pernah kayak gitu. Saya justru sebelum ikut silat, saya tuh hobi berantem dulu, ribut. Terus setelah ikut silat, alhamdulillah lebih berubah jadi lebih baik, benar ya? Berarti salah guru saya kali ya? Hah? Salah guru? Iya, salah Pak. Jadi saya makin ikut silat makin sombong? Enggak, saya ini kan silat kan beda-beda. Setiap SD beda, SMP beda, SMA beda. Sekarang beda. Oh, iya? Ini berapa kali pindah-pindah saya? Beberapa kali pindah perguruan? 4 kali ada. Iya? Iya. Kenapa? Apa tempat gitu? Atau belum nggak cocok? Nggak cocok. Oh, belum bisa. Alhamdulillah sekarang sudah Pasundan Nasional Jaya. Udah tetapnya di Pasundan ya. Pasundan. Jadi saya mau nanya tentang seberapa psikopatnya Mas. Oke. Mukanya gerger langsung. Kayak di film-film ya. Iya. Jadi gini. Sebelumnya udah pernah kasih pertanyaan kayak gitu belum? Belum tahu. Pertanyaannya juga aku nggak tahu. Oke. Karena ada yang ngetes gitu kan. Jadi pertanyaannya gini. Jangan dites lah. Saya nggak senang dites orang. Aduh. Sombong dikit kali ya. Langsung samperin gitu. Jadi pertanyaan gini. Ada anak kecil, ya kan? Anak kecil, dia ulang tahun nih. Yang keberapa? Pokoknya yang ke-7 tahun. Di mana rumahnya? Bogor. Siapa namanya? Namanya Ana. Di Ya, Bogor. Ana, Yang ke-7 tahun. Oke. Terus tetangganya beri dia hadiah sepeda bagus, mahal ya kan. Terus si Ana itu nangis. Merek sepedanya apa? Family. Oh, sepeda lama banget. Kalah gitu. Terus si Ana itu nangis. Nah, tanya kenapa dia nangis? Soalnya dia kasih hadiah. Karena sepedanya nggak sesuai dengan yang diminta. Tadinya dia bukan pengen minta sepeda family, pengennya sepeda lain. Dibeli yang kayak gitu, nangis. Kan dibelinya sama tetangganya. Hah? Yang beli itu tetangganya. Ya, tapi dia nggak sesuai dengan yang dia minta, dia tetap nangis. Dia minta sama tetangganya harus beli yang lebih dari itu. Bersyukur banget ya. Itu ada ngelunjak banget. Itu aman sih, berarti jiwa psikopatnya belum masuk. Masih positif ya, Masih pikirannya masih positif. Masih positif. Oke, nanti Ganti pertanyaan nih. nanti jawabannya, kalau jawaban psikopatnya nanti saya Nanti tahu ya, kasih tahu setelah ini ya, di setelah akhir ya. beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan kedua. Ada seorang anak kecil. Dia Anak kecil terus sih. Nggak apa-apa. Apa ya? Ada seorang anak kecil. Dia tuh nangis terus karena ikannya mati kan. Ikannya mati. Karena ikan apa? Ikan emas. Ikan emas. Ikan emasnya mati kan. Terus si ibunya nih karena pusing dia nangis mulu, akhirnya dibeliin coklat mirip kayak ikannya, segede ikannya tuh yang dia mati. Dan itu anak kecilnya diam, nggak nangis lagi. Kebesokan harinya si anak kecil itu membunuh kakaknya. Nah, alasannya kenapa anak kecil itu membunuh kakaknya? Yang ngasih coklat tadi siapa? Ibunya. Terus dia bunuh kakaknya. Iya, kebesokan harinya. Karena mungkin kakaknya yang bunuh ikannya, karena ikannya itu ikan kesayangannya dia. Si aman. Masih positif. Positif. Jadi nyuruh aku ini nyuruh positif, tapi nyuruh aku psikopat ini.
jangan positif corona. jangan amit-amit. Ya, ini masih aman, jauh dari Psikopat ya. psikopat. Terus juga terakhir pertanyaan terakhir. Misalnya nih Mas ini sedang jalan di pinggir di ini kan di jalan raya kan. Terus di seberang jalan ada seorang pengemis. Mas ini lihat nih ada seorang pengemis yang ditembak sama orang. Pengemis tembak sama orang. Pengemisnya iya ada pengemisnya tuh sakit-sakitan, lusuh, kumal gitu. Terus ada tiba-tiba ada orang yang nyamperin tuh pengemis tuh. Terus tembak pengemis, dia sama orang itu mati. Sama orang yang lagi Lewat. dia tembak. Alasan kenapa orang itu nembak? Alasan kenapa orang itu nembak pengemis? Ini udah mulai menjebak nih pertanyaannya. Mas ini lihat tuh kan langsung itu. Jadi itu kenapa kok dia nembak pengemis ya? Mungkin pengemisnya cantik deh. Cowok dong. Oh cowok. Kayak kakek. Berarti yang nembaknya cewek. Laki juga tuh. Berarti dia homo. Makanya dia nembak. Terus Ternyata nembak cinta. kan nembak itu maksudnya. Nembak membunuh. Diceter gitu. Mungkin kakek-kakek itu membahayakan orang lain, apa dia teroris segala macam yang menyalahgunakan, membahayakan lebih orang banyak mungkin. Kok teroris? Ya kan itu kan jawaban aku. Kan pengemis. Ya pengemis mungkin bisa aja pengemis itu teroris misalkan, yang dia mau nyamar gitu. Iya kan dia nyamar, dia bawa bom, ternyata yang nembak itu tuh intel gitu. Kalau ternyata itu dia bukan teroris, bukan penyamar, benar-benar real pengemis ya. Pengemis tangkap yang nembak. Yang nembaknya ditangkap. Enggak, maksudnya kenapa sih penembak itu Dia kok yang terjebak, yang bingung dia. kenapa si penembak itu ngebunuh si pengemis? Ya tadi mungkin pengemis itu tuh menurut yang nembak itu membahayakan orang lain. Itu menurut yang nembak ya. Oke. Antara salah atau tidak yang salahin yang nembaknya. Oke, ya udah aman. Yang bingung dia jadi. Masih aman. Saya emosi loh. Emosi. Dia bertanya, dia yang bingung. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Mas ini nih ada lagi jalan kan? Aku ini yang jalan. Ya lagi jalan, terus ngeliat ke apartemen nih. Ke apa? Enggak. Salah, balik. Di Mas Denny sedang ada di apartemen lantai 7. Lantai 7. Sekarang lagi di lantai 7. Iya, bayangin ya kan apartemen lantai 7. Terus ke balkon kan? Di balkon. Terus pas di balkon, pas nengok ke bawah, lihat ada orang yang sedang dibunuh. Cepet mati kan orang dibunuh itu. Dari kaca. Dari luar balkon kan balkon kan kelihatan kan jalan kan. Nah terus si pembunuh itu ngeliat Mas Denny, set. Terus si pembunuh itu langsung gini nih. Nah, pertanyaannya, kenapa si pembunuh bunuh gini? Ya maksudnya itu udah jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Serius. Suruh diam-diam aja itu, kamu tuh udah melihat aku. Kalau enggak bahaya bagi kamu. Itu bisa apa? Udah sih itu bener. Itu masih positif. Ya kalau misalkan kalau dia macam-macam dia bahaya gitu. Di pembunuh gini nih, Jadi dia memberi isyarat. jangan awas juga Jangan ngomong. Berarti masih aman. Masih aman. Masih aman, nggak ada teriak dosa psikopat. Iya. Jadi gimana Kalau penjelasan? psikopat itu, kalau yang yang ini apa? Yang apartemen itu, yang kalau si pembunuh gini berarti dia kalau jawabannya kayak gini ya. Kalau jawabannya Psikopat. kalau si pembunuh itu gini, dia lagi hitung lantai. Oh, hitung lantai. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, lu di lantai 7 oke gitu. Itu berarti dia psikopat. Kalau jawabannya masih gitu ya, berarti masih ini punya rasa Positif. psikopat bukan covid. Positif psikopat. Nah kalau misalnya yang ngebunuh anak kecilnya ikan, Yang ikan. ya kan kenapa dia ngebunuh kakaknya? Kalau jawabannya Mas Dedi bilang karena dia mau coklat segede kakaknya. Ya kan? Karena dia udah karena ikannya mati, dia kasih coklat kan ya. Coba gue bunuh kakak gue, coba gue dapet ikan, dapat coklat segede kakak gue.
itu bukan psikopat. Nah, kalau yang sepeda, kalau jawabannya kenapa anak itu nangis, jawaban psikopat dia bakal jawab karena kakinya buntu. Oh, kesinggung lah ya. Dia nggak ada kaki terus dibeliin sepeda. Iya. Itu Psikopat. jawaban psikopat. Tuh. Jadi ngapain dia beliin sepeda gitu kan maksudnya? Iya. Sebelumnya belum ada kan yang kasih pertanyaan seperti ini? Enggak. Enggak ada, ya udah selamat. Karena dia yang psikopat ini. Udah ya Kak. Sudah nggak berasa 25 menit kita berbicara ngobrol nggak ada isinya. Jadi kita berasumsi kalau Mas Denny ini orang baik-baik ya kan. Amin. Dia bukan psikopat. Dia juga orangnya asik, humble, gampang berbaur. Kita juga baru ketemu Hari ini. tapi saya nggak di foto. Ah, gampang. Cuma callback kan. Jangan minta beliin sepeda. Oh, Pak. Jangan minta beli sepeda kalau callback gampang aja. Oke. Ntar aku jadi psikopat. Kalau sepeda nanti ini dong kayak Bapak Jokowi sebut nama ikan. Dikasih sepeda. Iya. Ikan Indosiar. Ikan tongkol. Udah gak ada pesan-pesan di dalam video ini. Pokoknya videonya apa ya, ngaco aja. Ya ini sih ngobrol-ngobrol aja. Santai aja. Santai aja. Yang pertanyaan nggak pernah ditanyain orang gitu Ya, ya. pertanyaan yang kalau jangan biasanya kan ditanyain kan tentang silat kan. Oh, Boring nih ngebahas biasa silat gitu lah. biasa. Ya coba mau bahas yang Ngalor Ngidul lah. Ngalor Ngidul. Oke teman-teman, sambil sini aja saya Fianfu. Dan saya Denny Aprisani. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Iya, Udah. udah. Ini kameramen gue tidur. Woi. Woi.